begitu ketara kan, karena nilainya cuma 100, sedangkan jus spicy ketara gitu kan, stimulusnya itu ketara yaitu 200. Nah, ketika ada peningkatan kualitas, nah jus fresh yang stimulusnya itu kecil itu terasa gitu ya. Misalnya gini lah, kalau kita ngomong jus itu misalnya jus yang enak itu jus yang manis gitu ya. Nah, jus fresh ini manisnya tidak terlalu manis, sedangkan jus spicy itu sudah manis gitu ya, sudah manis, sudah enak. Nah, ketika ditambahin gula, nah otomatis jus fresh ini akan lebih kena gitu loh, rasanya lebih, perubahan rasanya lebih terasa dibandingkan jus spicy yang sebetulnya sudah manis gitu ya. Nah, yang kemudian yang perlu diperhatikan jika Anda punya jika Anda produser, Anda membuat produk, nah usahakan jika Anda mau menurunkan kualitas produk Anda harus di bawah batas JND ini, di bawah batas Just Noticeable Difference. Sehingga apa? Sehingga konsumen tidak menyadari bahwa produk Anda sebetulnya sudah Anda kurangi kualitasnya. Nah, sebaliknya, jika Anda meningkatkan kualitas, ya, meningkatkan kualitas produk Anda perlu ini membuat JND di atas batas ya, di atasnya ya, di atas batas, sehingga apa? Sehingga konsumen sadar, oh ini produk ini kualitasnya ditingkatkan gitu. Nah, kira-kira Mbak Arik online nggak ini sekarang? Atau teman-teman yang lain ngerti nggak, nangkep nggak maksudnya JND itu seperti apa? Oke, paham ya. Jadi JND itu seperti itu. Ya. Saya ingat kisahnya apa ini. Mama saya dulu kan juga punya kayak warung ya, betul ya, warung makan gitu ya. Nah, untuk mensiasati supaya, jadi itu ada kenaikan harga ayam tuh harga ayamnya naik. Jadi untuk mensiasatinya itu biasa mama beli ayam itu dipotong jadi 8, itu akhirnya ayamnya itu dibuat lebih kecil, dipotong jadi 9 atau 10. Jadi dengan seperti itu harganya tetap sama, tapi harga jualnya ke konsumen sama, tapi menghemat kos karena ya tadi jumlah ayamnya yang biasa jadi 8 sekarang bisa jadi 10 gitu ya. Ya seperti itu wajar lah, dan itu salah satu strategi yang bisa digunakan jika terjadi perubahan biaya seperti itu gitu ya. Ya, oke. Nah, itu mengenai JND. Nah, selanjutnya mengenai tugas yang lalu ya. Mengenai tugas yang lalu, yaitu kualitas layanan. Jadi minggu lalu kan kita bicara mengenai strategi produk. Nah, produk itu sendiri sebetulnya tidak cuman berkata produk yang tangible, artinya produk yang bisa dilihat ya produk ya, tapi juga produk yang intangible, artinya produk yang tidak bisa dilihat. Nah, salah satunya layanan atau service atau jasa itu adalah produk yang intangible, artinya tidak bisa disentuh, dilihat, tapi bisa dirasakan ya. Nah, untuk menilai kualitas layanan itu ada satu model yang diciptakan oleh siapa ya namanya? Oh, ini diciptakan oleh Syed Helm ya. Syed Helm ini seorang ahli marketing. Dia coba menelusuri mengenai bagaimana sih melihat
atau menelusuri kualitas layanan gitu ya. Nah, model ini disebut juga model serve qual ya. Ini nama modelnya seperti ini ya. Nah, saya boleh minta bantuan dari teman-teman di sini untuk menjelaskan enggak? Ya. Ada yang bawa mic enggak? Yang bawa mic mungkin bisa bantu untuk membantu menjelaskan. Sebetulnya ini gampang ya mengenai model penelusuran kualitas ini, karena sebetulnya Anda bisa membaca di modul atau di inisiasi. Oke, kalau begitu coba ya kita pahami. Atau begini, teman-teman di sini ada yang nggak ngerti nggak? Kan teman-teman sudah pada buat nih ya. Nah, selama buat itu ada kendala nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti saya akan jelaskan ke bagian yang Anda tanyakan aja. Halo? Halo? Tes? Tes? Halo? Ya, halo? 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 Tes, 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 tes. Oke ya, bisa ya sekarang ya. Oke, halo, tes, 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 tes. Halo. Oke, halo. Oke. Jadi ini ada yang mungkin mau ditanyakan nggak mengenai model penelusuran kualitas layanan ini? Jadi kan teman-teman sini sudah pada buat kan. Nah, selama buat itu ada kendala nggak atau bagaimana yang mau ditanyakan? Kalau memang nggak ada, akan saya lanjutkan saja ke review untuk strategi produk. Review sebentar aja. Menurut saya sebetulnya yang di modul itu sudah sangat jelas sekali gitu ya. Jadi secara umum kalau kita mau menelusuri kualitas, bagaimana menelusuri kualitas layanan, itu dilihat dari dua aspek sebetulnya ya. Aspek pertama adalah paket layanan itu sendiri apakah sesuai dengan yang konsumen butuhkan. Itu yang pertama, aspek yang pertama. Nah, aspek yang kedua adalah pelayanan itu sendiri, servis itu sendiri bagaimana gitu ya. Apakah bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau enggak. Sebetulnya model ini bicaranya seperti itu aja gitu kan. Nah, kalau misal apa yang dibutuhkan konsumen itu bisa ditangkap oleh produsen, oleh perusahaan, kemudian perusahaan bisa mendeliver atau mengirimkan produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan konsumen, itu hasilnya atau pasti kualitas layanan yang dihasilkan itu baik. Nah, jika tidak seperti demikian,
terjadi gap. Nah, gap-gap itu sendiri ada beberapa macam gitu terkait dengan reasonnya, alasannya gitu. Nah, ini gap. Nah, gap yang pertama atau gap yang kelima, karena kalau kita menelusuri gitu ya, menelusuri masalah itu kan, kalau kita menelusuri kan bukan dari pangkalnya kan, tapi dari bukan dari pangkalnya, tapi dari ujungnya, dari akhirnya dulu kita tarik ke belakang gitu kan, kalau kita melakukan penelusuran. Jadi ujung masalah dulu, baru nanti kita menemukan pangkal. Nah, jadi kita bahas dulu lah yang gap yang pertama itu mengenai ini, adanya perbedaan layanan yang diharapkan oleh konsumen dengan layanan yang dirasakan. Jadi konsumen pengennya seperti ini loh, tetapi kok layanan yang dirasakan tidak seperti ini. Oh, saya jadi ingat ini. Dulu saya pernah punya usaha, saya punya semacam bimbingan belajar gitu ya. Ini salah satu itu ya, salah satu contoh real perusahaan jasa. Nah, itu ada tuh ya, orang tua itu layanan yang diharapkan itu. Jadi anak yang les di tempat saya itu PR selesai ya, kalau ada PR berapapun harus sudah selesai. Kemudian mereka juga ingin kalau besok ada tes atau ulangan, anak-anak sudah siap ya. Ini harapan yang diharapkan oleh orang tua ya. Setelah itu kalau misal besok ada pelajaran apa, anak-anak harus sudah siap. Itu jadi memang namanya konsumen, mereka tuh pinginnya itu ya, pinginnya harapannya tinggi. Nah, dari produsen sendiri, dari saya sendiri kan ada banyak keterbatasan gitu ya. Nah, dengan demikian layanan yang saya berikan kepada konsumen saya pada waktu itu dirasakan tidak memuaskan mereka lah. Nah, beberapa dari mereka memang ada yang keluar gitu ya, tapi aneh gitu ya, ada yang keluar masuk lagi, besok lagi keluar masuk lagi. Nggak tahu tuh, jadi konsumennya galau gitu. Jadi memang gap yang pertama ini terkait itu ya, jadi orang tua menginginkannya seperti ini, tapi layanan yang saya berikan tidak bisa mencukupi atau memenuhi keinginan dari konsumen. Nah, layanan yang dirasakan atau gap yang perbedaan gap ini itu terjadi karena bisa terjadi karena komunikasi eksternal kepada konsumen. Jadi bisa terjadi mungkin waktu itu saya mengkomunikasikannya atau menjanjikan bahwa anak Anda nanti kalau les di tempat saya PR-nya selesai, kemudian ulangan siap gitu ya. Nah, mungkin dari komunikasi yang seperti ini yang kemudian membuat konsumen itu berekspektasi tinggi terhadap layanan yang mereka ingin dapatkan. Jadi komunikasi eksternal itu penting ya, jangan sampai terlalu berlebihan sehingga konsumen itu merasa kecewa, jadi terjadi gap gitu ya, ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai layanan yang diharapkan itu terbentuk bukan hanya karena komunikasi eksternal dari perusahaan, tetapi dari ini juga dari kebutuhan pribadi konsumen sendiri, kemudian ini dari komunikasi mulut ke mulut ya, mungkin dari orang tua murid lainnya yang bilang, ini tempat les yang bagus itu yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini menjadi opini buat konsumen. Aku pengennya tempat lesnya seperti ini juga gitu ya. Atau juga dari pengalaman masa lalu. Nah, mungkin konsumen dulu pernah ikut les di tempat lain. Di tempat lain itu, di tempatnya sana itu gini gitu ya. Jadi pengalaman yang masa lalu itu dijadikan ekspektasi gitu ya, ekspektasi yang dibebankan ke saya gitu sebagai penyedia bimbingan